Baik, kami persilakan untuk duduk kembali dan hadirin yang kami hormati, kini saatnya kita mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia terpilih 2024-2009 sekaligus menutup rangkaian Kongres 3 Partai Nasdem oleh Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Merdeka! 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 Masih dalam bulan suasana 17 Agustus. Yang saya hormati, saya banggakan sahabat saya, Ketua Umum Partai Nasdem, Saudara Surya Paloh. Yang saya hormati dan saya banggakan sahabat saya, Ketua Majelis Tinggi Partai, Saudara Yan Darmadi. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Dewan Pakar Partai, Ibu Siti Nurbaya Bakar. Ketua Dewan Pertimbangan Partai, Saudara Maksi Gunawan, beserta seluruh anggota Dewan Pertimbangan Partai, Sekjen Nasdem, Saudara Hermawi F. Taslim, Bendara Umum Partai, Saudara Ahmad Sahroni, Ketua OC Kongres ketiga, Saudara Ali Mazi yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, kader Partai Nasdem, keluarga besar Partai Nasdem, peserta Kongres ketiga Partai Nasdem yang saya hormati dan saya cintai. Tentunya marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar. Kita masih diberi kesehatan untuk berjumpa dalam acara yang terhormat ini. Saya ucapkan terima kasih atas undangan kepada saya dan rekan-rekan dari Partai Gerindra. Maaf, saya tadi Alpa senior saya, Jenderal TNI Sutioso yang saya hormati, saya banggakan. Pak Sutioso adalah kader Gerindra yang saya susupkan ke Nasdem. Terima kasih kehormatan diberikan kepada saya untuk hadir di sini, dan dalam hal ini saya ucapkan selamat untuk sahabat saya, Saudara Surya Paloh, yang mungkin lebih dikenal sebagai Bung Brewok, gitu. Saya dari dulu pengen punya jenggot seperti Pak Surya Paloh, tapi nggak bisa-bisa gitu loh. Kumis saya di ujung 3, di sebelah kiri 2. Jadi saya lebih, kalau pakai kumis itu orang manggil saya Fu Manchu. Mas Brewok yang saya hormati,
Boleh kan? Boleh. Selamat terpilih kembali sebagai Ketua Umum 2024-2029. Pak Surya dan saya perjalanan jauh. Kita sama-sama alumni dari alma mater yang sama. Alma mater Beringin. Saya dulu anak buahnya Pak Surya Paloh. Ya, beliau ketua Dewan Pertimbangan, saya anggota. Sekarang Pak Surya Paloh anak buah saya. Ya. Jadi roda kehidupan berputar. Ya. Kadang-kadang di bawah, kadang-kadang di atas, dan sebagainya. Tidak ada masalah. Ya, kita harus tahu peran kita. Saya dulu rivalnya Pak Jokowi. Mas Brewok ini hebat. Tahu aja mana yang kuat gitu. Setelah saya dikalahkan terus-menerus oleh Pak Jokowi, lama-lama saya berpikir, ya kalau bergabung jangan-jangan aku dapat ilmu. Dan demikian jadinya, beliau ajak bergabung dan saya akhirnya menang deh. Sorry ya. Saudara-saudara sekalian, bangsa kita bangsa yang besar. Kadang-kadang kita tidak sadar betapa besar bangsa kita. Bangsa kita bangsa yang sangat kaya. Kadang-kadang kita tidak sadar betapa kaya bangsa kita. Bangsa kita bangsa majemuk, bangsa yang penuh perbedaan, berbeda suku, berbeda kelompok etnis, berbeda bahasa daerah, tetapi kita mengalami suatu nasib bersama. Ratusan tahun kita hidup bersama. Kita tidak tahu, kita tidak mengerti bahwa kita dilahirkan di Nusantara ini. Suku yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, ras yang berbeda-beda, budaya berbeda-beda, tapi kita ternyata ratusan tahun kita berhasil hidup rukun. Kita berkembang, tetapi kita juga mungkin karena kekayaan gugusan Nusantara ini, mungkin kekayaan alam, mungkin ini juga membuat kita juga punya kelemahan. Kita harus berani melihat kelemahan kita. Kita harus berani menatap wajah kita. Kita harus berani untuk benar-benar tahu apa kekurangan kita di masa lalu. Saudara-saudara, dalam beberapa kesempatan saya menyampaikan bahwa salah satu kelemahan suku-suku dan bangsa-bangsa di Nusantara ini adalah bahwa kita sulit untuk bekerja sama.
kita sulit untuk bersatu. Dan perbedaan inilah yang digunakan oleh kekuatan-kekuatan dari luar wilayah kita. Datang ke sini ratusan tahun karena kekayaan kita. Ini adalah sifat alamiah manusia. Setiap suku, setiap bangsa di dunia ini bersaing. Bersaing keras. Bersaing untuk apa? Bersaing untuk bertahan hidup. Bersaing untuk survival. Karena itu manusia untuk survive butuh lahan, butuh air. Dari lahan, bumi bisa didapat pangan. Dari bumi bisa kita dapat energi. Karena itu, bangsa-bangsa selalu berusaha menguasai lahan, menguasai bumi, menguasai sumber alam, menguasai kekayaan. Dengan kekayaan, dia akan menjadi kuasa, hegemon. Ini kadang-kadang kita lupa. Kita tidak mengerti atau tidak mau belajar dari sejarah. Saudara-saudara sekalian, saya tertegun beberapa saat yang lalu, kurang lebih 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu. Begitu juga saya menjadi Menteri Pertahanan dalam kabinet Pak Jokowi. Saya mendapat kajian-kajian strategis, kajian-kajian intelligence dari kedua blok di dunia, blok barat dan blok timur. Saya terkesima. Kajian-kajian ini membuat ramalan ke depan. Dan di antara kesimpulan kajian tersebut ada yang berbunyi bahwa Indonesia ini negara yang sangat kaya, dan berpotensi untuk menjadi negara yang sangat kuat dan sangat makmur. Asal, ini penilaian orang luar ya. Dengan catatan pemimpin-pemimpinnya, elitnya bisa bekerja sama. Ini kajian tersebut saya langsung serahkan ke Pak Jokowi. Dan saya sampaikan ke rekan-rekan saya. Ini orang lain menilai kita. Dan sekarang keluar hitungan-hitungan ekonomi. Ternyata kita memiliki sumber-sumber alam yang sangat strategis. Yang dibutuhkan untuk hidup dalam alam modern abad ke-21. Kita memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Kalau kita bergabung dengan Filipina, kita menguasai 2/3 cadangan nikel di dunia. Kita punya bahan untuk aluminium, boksit. Para pakar ceritakan sama saya, cadangan boksit kita untuk aluminium bisa untuk ratusan tahun. Tidak akan habis-habis. Dan aluminium sangat dibutuhkan untuk kehidupan modern. Dan mineral kritis, uranium, thorium, kita semua ada. Apalagi emas. Ternyata tiap ada gunung berapi, ada emas. Seluruh Nusantara ini penuh dengan emas. Tinggal kau cari emasnya di mana. Tapi ada.
Saudara-saudara, saudara-saudara, ini saya cerita dalam penutupan kongres. Masalahnya kalau Prabowo dikasih podium, ya di situ dia akan ceramah. Ini, saya lihat ada kopi di sini. Boleh Pak, saya izin. Jangan salahkan saya ya kalau saudara-saudara, inti daripada yang saya ingin sampaikan. Dengan penilaian orang luar dan hitungan semua institusi, kita berpotensi, ekonomi kita berpotensi akan menjadi ekonomi kelima atau keempat di dunia. Bayangkan. Kita mungkin sekarang sudah mendekati banyak negara G20. Diramalkan kita akan menjadi negara keempat kelima. Kita akan lebih besar, lebih kuat ekonomi kita daripada Inggris, daripada Jerman. Bayangkan, kita nggak begitu ngerti. Kita sudah ratusan tahun di brainwash bahwa kita bangsa yang kalah. Jadi saudara-saudara, ini data, ini angka. Dan ekonomi kita lumayan. Jadi saya ini sedih. Kalau kita ini punya tradisi selalu menjelek-jelekan pemimpin. Caci maki, cari kesalahan. Saya bukan apa-apa. Bagaimanapun prestasi pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini mengagumkan banyak negara. Di mana ada presiden, ada pemerintah bisa menjaga inflasi 2,5%. Di mana coba dibuka sejarah 30-40 tahun ke belakang sampai sekarang. Sedikit negara 2,5% inflasi. Dan ini prestasi yang bukan jatuh dari langit. Kita pulih dari COVID. Saya ketemu pemimpin-pemimpin dunia. Pemimpin-pemimpin dunia mengakui, bahkan kaget, bagaimana bisa Indonesia termasuk paling cepat, paling baik pulih dari pandemi COVID-19. Kenapa? Karena leadershipnya Pak Joko Widodo. Saya saksi, begitu COVID-19 hampir semua menyarankan ke Pak Jokowi lockdown total. Lockdown. Dan banyak negara melaksanakan lockdown total. Banyak negara. Beliau mungkin punya insting. Beliau tolak. Beliau tidak mau lockdown. Kalau lockdown, bagaimana rakyat kita? Rakyat kita, wong cilik ini bagaimana? Pedagang warung. Ya, dan saudara, baru saja kita mendengarkan sambutan yang disampaikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam gelaran penutupan Kongres ketiga Partai Nasdem di Plenary Hall Jakarta Convention Center. Di mana kalau kita saksikan sambutan disampaikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto begitu hangat, penuh dengan canda tawa. Bahkan Prabowo Subianto memanggil Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan sebutan yang cukup akrab, yaitu Mas Brewok begitu ya. Dan Prabowo Subianto juga menyampaikan ucapan selamat kepada Mas Brewok karena berhasil terpilih kembali sebagai Ketua Umum Partai Nasdem untuk periode yang ketiga kalinya untuk 5 tahun ke depan, yaitu 2024 dan juga hingga 2025. Iya, dan Tapi
Saya gunakan kesempatan ini sekali lagi untuk kesekian ratus kali dimanapun saya menyampaikan, saudara-saudara sekalian, mari kita belajar dari sejarah. Mari kita sekarang cari titik-titik pertemuan. Jangan cari titik-titik perpisahan. Karena itu, waktu saya masih awal-awal, belum resmi, tapi waktu quick count dan sebagian real count sudah menunjukkan bahwa saya penerima mandat. Saya ingat Pak Surya Paloh dan Nasdem salah satu pertama di Indonesia yang mengucapkan selamat kepada saya. Saudara-saudara, inilah yang banyak bangsa lain bingung. Sahabat kadang-kadang bersatu, kadang-kadang berbeda, tapi tetap sahabat. Perbedaan itu kita tidak takut dengan perbedaan. Kita perlu perbedaan. Bangsa kita, pendiri bangsa kita memilih bentuk negara republik, bukan kerajaan. Bentuk negara demokrasi. Jadi rakyat memang perlu diberi pilihan. Dan kita tidak perlu takut dengan perbedaan. Tetapi kondisi sekarang di abad ke-21 ini, di mana persaingan antara kekuatan-kekuatan dunia begitu besar, di mana rebutan sumber alam begitu besar, di mana ancaman perubahan cuaca begitu berbahaya, di mana PBB meramalkan bahwa sebentar lagi terjadi kelaparan besar-besaran di bumi ini. Begitu banyak negara sekarang yang mengalami kesulitan untuk produksi pangan. Kita masih bersyukur, saudara-saudara sekalian. Dan karena itulah saya selalu mengajak kita sekarang sebagai pemimpin, Nasdem di antaranya, mewakili rakyat, kita harus berani berpikir di luar yang biasa-biasa saja. Kita harus berani berpikir bahwa kita harus berani untuk selesai pertandingan. Kita harus berani melupakan kata-kata mungkin yang menyakitkan selama pertandingan. Itu biasa, ya kan? Namanya pertandingan, ya kan? Tidak apa-apa. Yang lebih penting sesudah pertandingan kita harus bersatu, bekerja bersama untuk rakyat Indonesia. Rakyat membutuhkan pemimpin-pemimpin yang bisa bersatu. Setiap pertandingan ada yang menang dan ada yang kalah. Kalah nggak enak. Tapi ya gimana kalau kalah ya kalah, ya kan? Masa pertandingan yang menang 5 orang? Di Olimpiade yang dapat medali emas itu 1. Nomor 2 dapat perak, nomor 3 dapat perunggu, ya kan? Yang nomor 3 bisa 2 ya perunggunya. Ya sudah, sesudah kita bertanding, ada yang dapat medali emas, kita datang kasih selamat. Iya kan? Sedih kalau kalah. Lo ketawa lagi.
Gue yang ngerasain kalah tuh. Tapi kalau kita nangis, siapa yang bisa obati? Nggak bisa. Jadi jangan nangis kelihatan. Kalau sedih nangis ya masuk kamar, tutup pintu, ya kan? Tapi, nah itu, faham, mengerti bahwa ini bagian daripada hidup. Yang penting tujuan kita, yang penting itikat kita. Apa itikat kita? Saya kira Pak Surya Paloh pengusaha, apain dia bikin partai? Dia bisa enak-enak tinggal di mana? Iya kan? Karena ada suatu keinginan untuk tadi kontribusi, ingin ikut berbicara, ingin ikut memberi saran, ingin ikut bermanfaat. Demikian. Jadi saya sangat menghargai waktu diberitahu Pak Surya Paloh, ya kan? Yang beritahu ya termasuk Muzani. Maaf Pak Surya, kadang-kadang brewok mau datang. Oh ya, mau datang. Apa? Ya, mau gabung. Alhamdulillah. Terima kasih. Benar Pak Surya? Waktu Anda datang, saya terima kasih. Saya, ya, enggak apa-apa. Anda dulu dukung Anies, enggak apa-apa. Loh, kenapa ketawa? Benar. Enggak apa, rakyat butuh pilihan, tapi sekarang, ayo, kita bersatu, kita bergabung, kita bekerja sama. Sama, PKS, ayo terima kasih, bergabung, ya kan? PKB, terima kasih, bergabung, jangan pergi lagi tapi, bergabung, terima kasih. Sekarang aku nunggu, ya kan? Mana yang mau gabung lagi? Dan ada yang mengatakan, wah ini gimana? Koalisi gemuk banget. Bangsa kita besar. Bangsa Indonesia itu sama dengan Eropa. Eropa berapa? 27 negara, 28. Kita satu negara. Dan saudara-saudara, persaingan bangsa-bangsa sampai mereka mengatakan kalau elit Indonesia bisa kerjasama, can collaborate, Indonesia sangat sulit untuk dibendung. Panitia saya dikasih berapa minggu lagi, Gak apa-apa. Boleh. Tapi panitia OC Nasdem ini lebih peka. Dia bisa rumongso. Jadi kopi ada di sini. Di banyak tempat gak ada kopi. Jadi saudara-saudara, kita harus kerjasama. Kita harus collaborate. Jangan kita mau ikut-ikut budaya lain, budaya barat atau budaya mana itu mungkin suka oposisi gontok-gontokan, oposisi gak mau kerjasama, itu mungkin budaya mereka. Budaya kita sudahlah, ya kan? Rame-rame bersaing, tidak mungkin kita tidak bersaing. Hidup ini persaingan. Mungkin kita bertengkar, benar nggak? Mungkin saya salah, benar. Karena aku, maaf, saya ini campuran Banyumas sama Minahasa. Iya kan? Banyumas itu Jawa yang Anda tahu sendirilah Banyumas, ya kan?
Minahasa, Indonesia Timur. Wah, ya kan? Orang Indonesia Timur itu, ya Pak Ali Mazi ya, ciri khasnya Indonesia Timur tahu nggak? Ciri khasnya cepat naik, ya Robert, cepat naik, tapi cepat turun juga. Orang Indonesia Timur itu ciri khasnya ada, Pak. Orang Indonesia Timur itu hobinya itu pesta. Bener, rata-rata Indonesia Timur kan suka dansa, suka nyanyi, ya kan? Ciri khas lagi orang Indonesia Timur tuh suka berkelahi. Bener, bener kan? Karena itu sering ditarik masuk tentara, masuk angkatan laut, marinir, polisi, karena memang daripada di luar berkelahi, sini masuk, ya kan? Ciri khas terakhir orang Indonesia Timur, makannya banyak. Jadi kalau orang Indonesia Timur, Pak, di tentara itu, kalau orang Jawa itu porsinya makannya segini. Indonesia Timur makannya segini. Namanya menggunung. Kuncinya di situ. Tapi ciri khas terakhir orang Indonesia Timur itu orangnya setia. Benar. Kalau udah setia, setia terus. Mau menang kalah tetap setia. Saudara-saudara, demikian yang ingin saya tegaskan. Terima kasih Nasdem bergabung dengan saya. Terima kasih Nasdem akan mendukung saya. Bukan untuk Prabowo. Bukan untuk Prabowo. Prabowo hanya alat. Kita hanya alat untuk bangsa dan rakyat kita. Saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, Pak Surya dan saya ini usianya seumur ya kita ya. Mungkin beda berapa minggu ya. Kenapa saya sebut itu walaupun bagaimana ya, tapi kita mengerti dan kita faham bahwa sisa hidup kita harus bisa bermanfaat, berguna kepada rakyat Indonesia. Hanya itu. Kita diberi pelajaran oleh guru-guru kita, ya kan? Harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan nama. Nama kita baik atau nama kita tidak baik. Kita bekerja, kita berjuang, kita berpikir, kita berbuat supaya kita meninggalkan nama baik bagi bangsa Indonesia. Itu. Hidup kita harus berarti. Dan konsep sebuah republik dari ratusan tahun yang saya belajar dari Yunani, dari Romawi, konsep republik artinya adalah setiap keluarga yang mampu ekonominya, mampu pendidikannya, harus mau memberi salah satu anaknya untuk berbakti dalam pemerintahan. Itu arti republik. Silakan buka. Artinya kita sekarang yang diberi oleh Tuhan yang Maha Kuasa, diberi kebaikan, diberi rezeki, diberi kesehatan, diberi pendidikan, wajib untuk kita berbakti untuk masyarakat. Wajib. Itu baru republik berhasil. Jadi saudara-saudara,
Sekali lagi terima kasih Nasdem bergabung dengan saya. Kita hormati Nasdem menjalankan misinya sesuai dengan idealismenya. Jadi kita tidak melihat ke belakang. Kita melihat ke depan. Kita bersatu, kita menggabungkan kekuatan kita, bergabung pikiran kita, bergabung idealisme kita. Kita bersatu, kita bekerja sama, kita akan buktikan itu. Ya, dan saudara, seperti apa yang disampaikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam Kongres ketiga Partai Nasdem ini, bahwa Presiden terpilih Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan juga Partai Nasdem karena dalam kontestasi pemilu pada saat penghitungan quick count mengucapkan menjadi salah satu partai yang pertama kali mengucapkan selamat atas